Yumas Kusumawardhani, aku memang berhasil mengambil kembali pusaka Gandrung Arum dari penguasaan Telik Sandi Jalak Ireng. Yang melarikan diri ke Kadipaten Lumajang. Tapi dalam perjalanan pulang ini, aku merasa ada sesuatu yang kurang beres. Aku belum tahu apa itu. Aku pulang mengikuti jalan yang dianjurkan Yumas. Aku akan kembali sampai ke kota raja 3 hari setelah purnama. Serahkan langsung pada Yumas Gusti Kusumawardhani. Jangan melalui siapapun, termasuk Kakang Wikramawardhana. Baik, Gusti. Berangkatlah sekarang juga. Mohon pamit, Gusti. Kita kedatangan tamu tak diundang, Gusti. Tamu tak diundang. Kalian jaga pusaka itu. Baik, Gusti. Cepat, ambil pusaka itu. Bawa ke kota raja dan serahkan kepada Yumas Gusti Kusumawardhani. Gusti sendiri? Jangan pikirkan aku. Cepat selamatkan pusaka itu. Baik, Gusti. Gusti, ampun Gusti. Pusaka Gandrung Arum itu hilang, Gusti. Hamba telah lalai. Silakan Gusti menghukum hamba. Bagaimana kejadiannya? Ampun Gusti, hamba sungguh tidak tahu. Setahu hamba, tidak ada orang yang masuk ke dalam ruangan ini, kecuali hamba berdua.
Tak seorang pun bisa lolos dari tempat ini sebelum kau serahkan pusaka Gandrung Arum itu ke tanganku. Siapa kalian? Jangan banyak bicara. Bagaimana kau bisa tahu aku melewati alas Kedung Seta ini? Padahal alas ini alas mati. Kau pasti punya hubungan dengan orang dalam keraton. Siapa dia? Kurang ajar, masih banyak bicara. Kau tidak akan mendapatkan pusaka Gandrung Arum sebelum kau katakan siapa orang dalam yang mengupahmu. Kalau kau tidak mau menyerahkan pusaka itu, aku akan menyabut nyawamu lebih dulu. Jangan coba-coba melawan kami. Benar kata Tumenggung Kebo Ireng. Tak mudah mendapatkan pusaka itu. Pusaka Gandrung Arum. Lantas apa yang terjadi, Kakang? Salah seorang pengawal Pangeran Sangkala Putra mendengar ucapan orang berkedok itu. Maka dia melaporkannya ke kota raja. Pangeran Sangkala Putra. Tidak ada yang tahu bagaimana nasibnya. Waktu rombongan perwira gerbang timur datang kemari, mereka tidak menemukan tubuh pangeran. Gusti. Gusti. Gusti, jangan banyak gerak, Gusti. Agar racunnya tidak menjalar kemana-mana. Rupanya, keris para perampok itu benar-benar beracun. Tunggulah, Gusti. Akan saya tanyakan pada Kakang Lembu Peteng. Dia pasti lebih tahu. Racun apa yang menyerang Gusti? Rupanya dia juga keracunan, Bayu. Benar, Kakang. Dan dia membutuhkan serbuk bunga intannya. Bawalah, Bayu. Aku memang tidak membutuhkannya. Tapi sebelum kau ke sana, tolong carikan bekal makanan yang kubawa. Makanan itu adalah makanan khas Telik Sandi Keraton Majapahit yang sedang dalam perjalanan, Gusti. Tolonglah, Bayu. Aku mau menolongmu, Kakang. Tapi bekal makananmu telah dimakan oleh Bere Panjarakan. Dimakan olehnya? Benar, Kakang. Kenapa, Kakang? Makanan itu mengandung tolak racun, Bayu. Aku sengaja mencampurinya karena Ki Banggo Bajul terkenal sebagai ahli ilmu racun. Selain pukulan cakar besinya. Ambillah, Bayu. Dan jangan cemas. Dia tidak akan mati kalau memakan bekalku. Kau tahu kan khasiat ramuan tolak racun Ki Sancang Setra? Aku tahu, Kakang. Karena Ki Sancang Setra ahli racun keraton. Kenapa kau kelihatan ragu?
Aku tidak ragu pada ramuan Kisancang Setra. Aku ragu pada orang yang mengambil bekal Kakang. Kelakuannya mencurigakan. Dia mengaku tidak pernah belajar ilmu kanuragan. Tapi aku tahu, dia punya ilmu peringan tubuh yang luar biasa. Dan kalau dia orang biasa, bagaimana mungkin dia bisa mengambil bekal Kakang? Apa dia salah satu penyerangmu? Aku tidak tahu, Kakang. Coba kau lihat. Ada beberapa mayat. Tadi aku mendengar samar-samar desingan senjata rahasia di sana. Senjata rahasia teriksan di Belambangan. Apa mungkin Pedro pelakunya? Ya. Apa mungkin dia salah satu dari mereka? Kalau bukan, siapa dia? Siapa ibunya yang mengaku ibuku? Ada 5 mayat tergeletak di sana, Kakang. Semua anak Ki Bangku Bajul terbunuh. Berarti dia berilmu tinggi, Bayu. Kau harus hati-hati. Aku tidak mau minum obat ramuan orang yang memusuhi Majapahit. Kakang pantas meminumnya, karena tolak racun Kakang telah dimakannya. Biarkan aku mati dalam tugas, Bayu. Siapa pun tahu, Kakang masih dibutuhkan Kanjeng Gusti Kusumawardhani. Minumlah, Kakang. Ayo. Melihat warnanya, itu bukan tolak racun, Bayu. Warna tolak racun tidak pernah seindah ini. Tolak racun selalu buruk bentuknya. Warnanya lebih cocok untuk racun. Kakang, dia orang baik. Dia tidak akan meracuni Kakang. Kakang, percayalah padaku. Kakang. 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 Berangkatlah, Kakang. Aku berjanji akan membawa pulang jasadmu ke keraton. Tapi, sebelumnya, aku akan mencari siapa pembunuhmu. Akulah pembunuhnya. Siapa Kisanak? Keluarlah! Kalau memang Kisanak yang membunuh Kakang Lembu Peteng, muncullah. Aku ingin membuat perhitungan. Untuk tahu asal suaraku saja kau tidak mampu. Apalagi melawanku. Aku di sini anak muda sombong. Kau terkecoh lagi anak muda. Seharusnya kau datang mencariku anak muda. Agar kau bisa membalaskan dendam kakangmu. Tapi rupanya kau tidak mampu melacakku. Karena itu, biarlah aku yang menemuimu. Siapapun dirimu, aku akan menunggumu. Sekarang juga, aku akan menemuimu.
Siapa kau? Manusia atau setan? Jangan takut. Aku manusia biasa, bukan setan. Kau bisa tahu apa yang kupikirkan. Siapa sebenarnya dirimu? Apa hubunganmu dengan perguruan Wulung Sewu? Karena hanya perguruan itu yang menguasai aji penguasa Sukma. Pih! Aku tidak punya hubungan dengan perguruan Wulung Sewu. Tapi namaku kau boleh tahu. Ki Bangu Bajul, Bayu Segara. Kau tahu namaku? Selama aku menguasai aji penguasa Sukma, apapun tentang dirimu aku tahu. Kenapa kau membunuh Kakang Lembu Peteng? Karena kakangmu itu bodoh dan tidak mau bekerja sama denganku. Aku tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau takut aku membunuhmu? Tidak. Aku tidak akan membunuhmu. Karena aku yakin kau mau bekerja sama denganku. Apa yang kau inginkan? Bagus. Kau mulai mau mengerti. Keinginanku tidak banyak. Katakan di mana pusaka gandrung arum yang hilang itu. Kalau kau bisa tahu apa yang ada di dalam pikiranku, kau tidak akan bertanya itu padaku. Apa maksudmu? Seharusnya kau tahu bahwa aku tidak tahu di mana pusaka itu. Ah, jangan bohong. Aku tahu bahwa kau mengetahuinya. Kini aku tahu. Aku pernah dengar cerita ada murid perguruan Wulung Sewu yang telah berkhianat. Ah, Apa itu dirimu? jangan coba-coba membelokkan persoalan. Aku yakin itu dirimu. Karena aji penguasa Sukmamu belum sempurna. Kau hanya bisa membaca pikiranku sebanyak 3 kali. Dan itu sudah kau lakukan. Sekarang kau tidak bisa lagi menguasai pikiranku. Ah, rupanya kau juga tidak bisa kuajak kerjasama. Keras kepala seperti kakangmu. Siapa kalian? Siapa Kisana? Berani betul kau bertanya. Aku penguasa alas Kedung Seta ini. Kami sudah lama menghuni alas ini. Tapi belum pernah kami dengar ada orang yang bisa menguasai alas ini. Kau belum pernah mendengar namaku. Kurang ajar. Sebenarnya kami tidak bermaksud bersih tegang dengan Kisana. Kami hanya punya urusan sedikit dengan anak muda itu. Kakang Durpala. Rupanya kalian sudah saling kenal. Dulu kami memang pernah bersahabat. Aku tidak percaya kalian saling memusuhi. Aji apa yang dia pakai? Rupanya kau sedang bertanya tentang ajiku, anak muda. Aji penguasa Sukma. Sekarang kita harus bagaimana, Kakang? Pikirkan apa saja yang bukan urusan kita.
Oh, Panji, aku datang bukan untuk mempersoalkan urusan kita. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.